Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss doakan abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Abang dan kakak, kita lanjut ya pelajaran tematik kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar di tematik subtema 2 tentang manfaat hewan bagi manusia. Nah, kita akan membahas pembelajaran 1, 2, dan juga 3. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, Miss mau nge-review nih pelajaran kita yang semalam. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan, lalu kita sudah menyanyikan lagu Cemara, lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari dongeng, manfaat meminta maaf, dan pentingnya bersikap baik. Ya, benar sekali. Nah, Miss doakan masih ingat ya pelajaran semalam? Alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, Miss akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, serta menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat meragakan gerak cepat tangan dalam satu tarian dengan tepat. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat mengetahui keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Oke, sekarang kita mulai belajar yuk. Are you ready guys? Nah, kita akan membahas tentang manfaat hewan. Manfaat hewan itu ada sebagai hewan peliharaan, hewan ternak, dan juga hewan buas. Nah, hewan-hewan ini punya manfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kita perhatikan. Misalnya hewan peliharaan. Biasanya hewan peliharaan ini bermanfaat untuk kita gunakan tenaganya. Nah, contoh dari hewannya bisa seperti kuda ataupun sapi. Dan yang kedua, manfaat hewan itu hewan ternak ya. Hewan ternak ini biasanya kita manfaatkan itu dari kulitnya, dagingnya, telurnya, susunya, dan juga tulangnya. Contoh hewan ternak ini ya, yang bisa kita ambil kulit, daging, telur, dan susunya itu seperti sapi, seperti ayam ya kan. Nah, dan yang terakhir adalah hewan buas. Biasanya manfaat hewan buas ini kita ambil ya manfaatnya untuk pembelajaran dan untuk dilestarikan. Oke, sampai sini paham ya abang dan kakak. Nah, sekarang ada manfaat hewan yang namanya hewan apa ini hayo? Iya, benar sekali. Ini adalah hewan chicken ya, yang sering kita makan ya. Kamu pasti suka nih yang namanya ayam. Nah, ayam ini biasanya kita manfaatkan telurnya, dagingnya untuk kebutuhan kita ya, kebutuhan pangan kita sehari-hari. Lalu kulit dan bulunya bisa kita jadikan kerajinan. Contohnya ya, kulitnya itu bisa kita makan ya nak. Ada kan crunchy makan kulit ayam. Kalau bulu ayam biasa dijadikan untuk kemoceng atau kok untuk bulu tangkis. Nah, dan yang terakhir adalah suaranya bisa dijadikan instrumen musik dan membangunkan kita di pagi hari. Sering ya kan kita mendengar suara kokokan ayam jago di pagi hari. Nah, itulah ya yang menjadi manfaat dari hewan yang namanya ayam. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Miss akan membacakan ya cerita yang berjudul Ayam Jago Baru. Nah, perhatikan ya nak. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan.
Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepuk sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Ini bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, Miss tadi sudah membacakan cerita ayam jago ini dengan lafal, intonasi, dan juga ekspresi ya abang dan kakak. Nah, oke. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita ayam jago tadi? Bahwasanya ayam jago ini dia penuh semangat ya. Dia ingin membangunkan teman-temannya dan orang lain untuk bangun di pagi hari untuk mencari makan ya. Nah, walaupun dia berbuat salah, tapi dia tidak gusar ya. Nah, dia tetap sayang kepada teman-temannya yang lain. Cerita ini ya sesuai dengan hadis Rasulullah ya, yang mana hadis Rasulullah SAW itu berbunyi orang yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Sama ya, ada juga ayat Al-Quran ya atau hadis, irham man fil ardi yarhamuka man fis samai. Artinya sayangilah yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi yang ada di langit. Maka abang dan kakak wajib menyayangi kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, lalu kita lanjut ya. Kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Kita belajar matematika nih. Oke, perhatikan ya. Ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Kelompok pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam setiap kandang. Kelompok kedua, Benny mengubah banyak anak ayam dengan 5 ekor anak ayam setiap kandangnya. Oke, Benny tadi mempunyai 2 kelompok ya. Kelompok pertama, Benny tempatkan dalam satu kandang itu ada 2 anak ayam. Nah, di kelompok kedua, Benny letakkan anak ayam itu di setiap kandang isinya 5 ekor. Oke, kalau begitu kalimat perkaliannya ya atau sifat pertukaran dari perkaliannya ini kita hitung dulu nih. Ini 2 anak ayam satu kandang, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, hitung berapa jumlah kandangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. 5 dikali berapa ya? Setiap kandang isinya 2. Ini 5 kali 2 hasilnya 10. Bisa juga abang dan kakak hitung. 2 tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10. Oke, kita lanjut di kelompok kedua. Kelompok kedua ada 2 kandang, satu kandang isinya 5, berarti 5 ditambah 5 itu penjumlahannya kalau perkaliannya ada 2 kandang, 2 dikali setiap kandang isinya 5 ya, sama-sama 10. Jadi sifat pertukarannya adalah kelompok pertama 5 dikali 2 dan kelompok kedua 2 dikali 5. Hanya ditukar ya nak, itulah sifat pertukaran. Sama-sama hasilnya 10. Sampai sini sudah paham? Miss doakan paham ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang pantomim.
Pantomin adalah kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Contohnya dalam menyayangi hewan. Terkadang kita tidak sadar bertingkah laku dan berekspresi ketika merawat hewan peliharaan kita. Nah, kalau kamu penasaran bagaimana pantomin berlakon, kamu bisa searching di Google atau lihat YouTube ya nak. Biasanya pantomin itu dia berlakon ya, dengan tidak berbicara, dia hanya bergerak. Lalu biasanya itu bersifat menghibur ya. Dan biasanya pelakonnya itu ya, yang melakukan pantomin itu biasanya dicat mukanya menjadi putih. Nah, kamu bisa cari tuh di YouTube boleh. Oke, kita next ya. Nah, cute ya, nih gambar apa coba? Iya, itu adalah gambar hewan kucing. Kamu punya hewan kucing gak di rumah? Nah, seneng ya, ternyata hewan kucing ini punya banyak manfaat nih. Salah satunya dia bisa menjadi teman bermain, yang kedua bisa menghilangkan stres, dan ketiga menghalau tikus. Nah, tikus yang bisa dihalau kucing ini biasanya kucing-kucing kampung ya nak. Kalau kucing Anggora biasanya dia nggak mau itu memakan tikus atau ngebunuh tikus. Nah, jadi kalau di rumah abang dan kakak punya banyak tikus, boleh tuh abang dan kakak pelihara kucing agar abang dan kakak bisa punya teman dan bisa menghilangkan stres. Oke, nah kalau begitu Miss punya tugas nih. Tugasnya adalah abang dan kakak menggabungkan gerakan kucing ketika mencakar-cakar dengan gerakan menangkap tikus. Nah, videonya kirim ke Miss ya. Miss tunggu. Nih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Miss doakan apa yang Miss ajarkan hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.